Halo Sobat Visio, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Parkinson disease. Parkinson disease adalah gangguan degenerasi neurologi yang kronik progresif yang terjadi di basal ganglia, khususnya di substansia nigra pars compacta atau SNC. Basal ganglia adalah salah satu bagian dari otak. Seperti yang kita ketahui, pada manusia terdapat dua sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan juga medula spinalis. Basal ganglia merupakan struktur yang terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah striatum, yang kedua adalah globus pallidus, dan yang ketiga adalah substantia nigra, di mana substantia nigra dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah pars compacta, yang kedua adalah pars reticulata, dan yang ketiga adalah subthalamus nucleus. Basal ganglia merupakan bagian otak yang terletak di sekeliling dari talamus, berfungsi khusus dalam pengatur pergerakan tubuh manusia. Penurunan atau tidak adanya pengiriman dopamin dari substansia nigra ke globus pallidus mengakibatkan rigiditas. Penurunan produksi dopamin menyebabkan adanya peningkatan inhibisi pada talamus yang mengakibatkan adanya bradykinesia. Untuk etiologi ataupun penyebab sebenarnya belum diketahui secara jelas atau secara pasti atau idiopatik. Namun, ada teori yang menyebutkan bahwa usia di mana lebih dari 60 tahun dan juga merokok, kemudian konsumsi kafein yang berlebihan dan juga faktor lingkungan dapat meningkatkan terjadinya Parkinson disease atau penyakit Parkinson. Tiga gejala yang timbul yaitu bradykinesia, rigid, dan juga adanya resting tremor. Sobat Visio, pada Parkinson disease kita dapat melakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah inspeksi. Pada inspeksi terdapat dua jenis, yaitu statis dan juga dinamis. Statis adalah ketika kita melihat pasien pada kondisi diam. Dinamis adalah ketika kita melihat pasien pada posisi pasien bergerak atau berjalan. Pada posisi statis, yang dapat kita lihat dari pasien yaitu yang pertama adalah posisi kepalanya cenderung condong ke depan atau forward head posture. Kemudian yang kedua adalah posisi dari posturnya dia cenderung akan lebih membungkuk ke depan atau kyphosis. Yang ketiga dari wajahnya akan cenderung terlihat face mask atau wajah bertopeng. Selanjutnya yaitu tatapan matanya adalah cenderung melihat ke lantai. Dan yang terakhir pada Parkinson disease ketika diam posisi dari tangannya dia akan tremor. Jadi malahan ketika diam dia akan mengalami tremor pada tangannya atau dinamakan resting tremor. Sobat Visio, pada pemeriksaan dinamis kita bisa melakukan kepada pasien ketika pasien itu bergerak atau berjalan. Nah, ketika berjalan, langkah pada pasien Parkinson disease akan cenderung lebih pendek. Kemudian juga selain itu pasien Parkinson disease akan sulit untuk mengontrol gerakan. Dan juga pasien tersebut akan kesulitan untuk melakukan transfer ambulansi, yaitu dari duduk dan juga berdiri ataupun sebaliknya. Pemeriksaan yang ketiga yaitu setelah inspeksi statis dinamis, yang ketiga adalah palpasi. Palpasi yang bisa kita lakukan pada pasien Parkinson disease adalah yang paling utama karena posisi dari pasien itu kyphosis atau membungkuk ke depan, otomatis itu akan menyebabkan spasme pada otot-otot pernafasan yang ada di depan, yaitu pectoralis mayor dan juga minor. Selain itu, pasien Parkinson disease juga akan mengalami tightness pada otot-otot posturalnya karena pasien tersebut cenderung untuk selalu membungkuk dan juga cenderung kepalanya adalah forward head posture. Pada Parkinson disease, pemeriksaan selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu adalah PFGD ataupun pemeriksaan fungsi gerak dasar. Pemeriksaan fungsi gerak dasar ada dua, aktif dan juga pasif. Aktif di mana nanti kita meminta pasien untuk melakukannya sendiri tanpa bantuan fisioterapis. Pasif adalah kita melakukan gerakan pada pasien dengan bantuan fisioterapis dan pasiennya cenderung untuk diam. Sebelum kita melakukan PFGD, kita harus melakukan koreksi pada postur pasien karena pasien Parkinson itu cenderung posturnya condong ke depan dan juga kepalanya juga condong ke depan. Yang pertama dari posisi pelviknya kita harus posisikan dia karena biasanya dia akan lebih backward postur. Kita harus posisikan untuk lebih netral. Kemudian ketika netral biasanya postur dari bahunya ataupun vertebranya dia akan lebih netral ataupun tidak condong ke depan.
Setelah itu baru kita bisa melakukan PFGD yang pertama, yaitu aktif. Kita minta pasien untuk mengangkat tangannya ke depan seperti ini. Nah, pada pasien Parkinson disease dia tidak bisa melakukannya secara full atau sampai ke atas karena adanya rigiditas. Oke. Itu untuk yang aktif. Berbeda dengan aktif, ketika kita melakukan gerakan pasif, PFGD yang pasif, pasien bisa melakukannya secara full ROM atau full range of motion. Seperti ini gerakannya, ini adalah untuk gerakan pada shoulder. Jadi untuk ekstremitas atas semuanya full bisa dilakukan oleh pasien karena kita menggerakkannya secara pasif, bukan pergerakan dari pasien secara aktif. Sobat Visio, pemeriksaan selanjutnya yang bisa kita lakukan pada pasien Parkinson disease adalah pemeriksaan fisik. Ada beberapa item yang perlu kita lakukan kepada pasien. Yang pertama adalah pemeriksaan untuk kapasitas aerobik ataupun daya tahan. Pemeriksaan ini kita bisa menggunakan dengan 6-minute walking test. Teman-teman semuanya tentu tidak asing lagi dengan pemeriksaan 6-minute walking test, di mana dalam hal ini pasien diminta untuk berjalan selama 6 menit, tapi sebelum itu pasien dicek dulu vital sign-nya, mulai dari tensi, kemudian denyut nadi, pernafasan, suhu tubuh. Ketika semuanya normal dan pasien tidak merasakan nyeri ataupun pusing dan lain sebagainya, pasien bisa untuk melakukan pemeriksaan ini. Jangan lupa juga ketika melakukan 6-minute walking test, sediakan tempat duduk agar ketika pasien mengalami kelelahan, pasien bisa beristirahat terlebih dahulu. Namun stopwatch yang kita gunakan untuk menghitung menitan tersebut jangan dimatikan. Temuan yang terjadi di Parkinson disease adalah yang pertama akan munculnya tensinya rendah, kemudian adanya penurunan daya tahan dan juga respon jantung dan paru terganggu. Yang kedua adalah antropometri. Antropometri yang digunakan pada pasien yaitu untuk mengukur berat badan dan juga tinggi badan. Di mana temuan yang terjadi di Parkinson disease adalah terjadinya penurunan pada berat badan. Yang ketiga, kesiagaan atensi dan juga kognisi. Di mana untuk kognitif ini kita bisa menggunakan sebuah form, namanya adalah MMSE. MMS ini adalah kepanjangan dari Mini Mental State Examination, di mana di situ ada beberapa item yang ditanyakan kepada pasien seperti orientasi. Di orientasi itu salah satu ditanyakan adalah Bapak atau Ibu hari ini tanggal berapa, begitu. Dan item-item lain pertanyaan lainnya. Umumnya pada pemeriksaan ini akan ditemukan yaitu demensia. Setelah itu juga jumlah dari MMSE ini biasanya ditemukan di bawah dari 24. Dan juga dia akan ditemukan adanya disatria dan juga depresi. Pemeriksaan yang keempat, yaitu integritas nerves cranialis dan juga perifer. Tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa pada Parkinson disease adanya muka bertopeng atau wajah bertopeng atau namanya face mask. Nah, ini terjadi karena adanya gangguan atau kerusakan pada saraf 9 dan juga 11. Sobat Visio, pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan cara berjalan dan juga bergerak dan keseimbangan. Ini ada beberapa item juga yang perlu dilakukan atau diperiksa kepada pasien. Yang pertama adalah tes Rombeck atau Rombeck test, di mana pasien diminta untuk berdiri, kemudian kakinya dirapatkan. Setelah itu pasien diminta untuk tangannya ke depan seperti ini dan matanya ditutup beberapa saat. Nah, normalnya adalah kita bisa melakukan itu dengan menutup mata tanpa adanya gangguan gerakan ataupun keseimbangan dan juga koordinasi. Tapi pada pasien Parkinson disease itu biasanya ketika dilakukan seperti itu dia akan bergoyang kanan ataupun ke kiri. Selanjutnya adalah Berg Balance Scale. Ini juga masih untuk keseimbangan dan juga koordinasi. Di mana tes ini ada beberapa item juga dari mulai duduk ke berdiri, kemudian berjalan dan lain sebagainya. Ada formnya, nanti bisa dilihat sendiri. Contoh yang pertama adalah ketika pasien bisa duduk dan berdiri. Normalnya pasien bisa melakukan itu. Tapi ketika pada Parkinson dia akan kesulitan untuk melakukan dari duduk ke berdiri ataupun dari berdiri ke duduk. Selanjutnya adalah observasi gait atau analisis, gait analisis atau observasi pada cara berjalan pasien. Ini kita bisa melakukannya dengan MDS UPDRS atau namanya adalah
MDS Unified Parkinson Disease Rating Scale. Ini sebenarnya tidak hanya dilakukan untuk observasi jalan, tapi juga dilakukan pada pemeriksaan fungsi motorik. Jadi gangguan-gangguan motorik itu dilakukan dengan pemeriksaan ini, MDS Unified Parkinson Disease Rating Scale, atau kalau disingkat menjadi MDS-UPDRS. Di sini juga ada beberapa item Sobat Visio yang perlu diperiksa, yaitu dari pertama biasanya ditanyakan dari mulai kebiasaan, mood, berbicara, sering jatuh atau tidak, dan lain sebagainya. Dan temuannya adalah biasanya kesulitan dalam memulai sesuatu dan juga sulit untuk menghentikan gerakan. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah untuk memeriksa kinerja dari otot. Tentu ini sudah hal yang lumrah kita lakukan kepada pasien yang pada gangguan muskuloskeletal disease. Pada Parkinson juga kita bisa melakukan pemeriksaan kinerja otot dengan MMT atau Manual Muscle Testing, di mana temuannya yang terjadi pada Parkinson adalah adanya kelemahan pada otot atau penurunan pada otot itu tersendiri. Selanjutnya adalah pemeriksaan nyeri dengan menggunakan VAS, Visual Analog Scale. Nah, di sini kita bisa meminta pasien untuk menggerakkan VAS ini sendiri ke arah kiri. Jadi semakin dia merasakan nyeri, biasanya nyerinya karena tightness pada otot yang terjadi di otot postural tadi. Jadi kita minta pasien untuk menggerakkan VAS ini ke kiri. Semakin dia ke kiri semakin jauh, otomatis nyerinya semakin bertambah. Kalau dia kecil di sini saja, berarti nyerinya tidak begitu parah. Dan di sebaliknya di VAS ini sudah ada angka-angkanya. Jadi sebagai fisioterapis kita bisa mengetahui angka berapa yang digerakkan atau yang dirasakan oleh pasien Parkinson disease. Oke. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan ventilasi respirasi, di mana ini kita bisa menggunakannya dengan midline. Midline ini adalah untuk mengukur sangkar toraks pada pasien Parkinson disease, di mana kita melakukannya di 3 titik. Yang pertama adalah aksila, kemudian yang kedua adalah di papilla mamae, dan yang ketiga adalah di processus sipoideus. Di mana masing-masing dari pemeriksaan ini selisihnya adalah 3 cm. 3 cm didapatkan dari ketika pasien tarik nafas atau inhale, kemudian hembuskan atau exhale. Dan dari selisih antara inhale dan exhale didapatkan selisihnya adalah 3 cm. Jika kurang dari 3 cm, otomatis pada pasien tersebut ada masalah pada pernafasannya karena sangkar toraksnya tidak bisa mengembang dengan maksimal. Sobat Visio, selanjutnya adalah intervensi. Intervensi yang bisa dilakukan fisioterapis kepada pasien dengan Parkinson disease adalah yang pertama exercise. Namun, exercise yang bisa dilakukan oleh pasien tetap harus didampingi oleh obat. Jadi pasien harus tetap mengkonsumsi obat-obatan dari dokter sebagai penunjang. Exercise yang pertama yaitu strengthening exercise. Ini adalah latihan untuk penguatan pada pasien Parkinson disease. Terapi yang pertama atau latihan yang pertama namanya adalah sit to stand. Jadi dari duduk ke berdiri. Posisinya adalah pasien bisa menggunakan tempat duduk yang ada pegangannya kanan dan kiri, atau bisa menggunakan walker sebagai pegangan agar tidak terjatuh. Karena pada Parkinson, seperti yang kita ketahui, keseimbangannya mengalami gangguan. Kita minta pasien untuk dari duduk ke berdiri, dari berdiri kemudian ke duduk. Ini bisa dilakukan 10 kali hitungan dan juga diselingi oleh istirahat. Setelah itu jika pasien bisa melakukan, bisa ditambah lagi 10 kali hitungan. Yang kedua adalah heel rise. Di sini pasien diminta untuk menjinjit. Jadi kita bisa menggunakan walker sebagai pegangan atau juga kursi sebagai pegangan. Kedua tangan pasien memegang kursi tersebut, kemudian dia diminta untuk berjinjit. Hitungannya sama 10 kali, bisa diulang ketika pasien mampu dan juga tidak mengalami adanya gangguan lain atau keluhan lain. Exercise yang ketiga adalah half squat sliding down a wall. Jadi pasien diminta untuk bagian belakang tubuhnya menempel di tembok, kemudian nanti diminta untuk melakukan squat. Nah, squat posisi dari knee-nya tidak boleh melebihi dari posisi dari ujung kakinya. Jadi harus antara knee dan juga ujung kaki harus lurus. Tidak boleh saling mendahului atau melebihi batas. Exercise yang kedua yaitu setelah tadi strengthening tanpa adanya resisten atau tambahan beban. Yang kedua adalah exercise strengthening exercise dengan adanya resisten. Kita bisa menggunakan TheraBand. Exercise yang pertama dengan resisten yaitu posisi pasien diminta untuk duduk di kursi. Kemudian TheraBand-nya tadi
tengahnya diinjak oleh kedua kaki pasien, kemudian ujung dari teraben ditarik ke kanan, ke kiri oleh kedua tangan pasien. Itu adalah untuk memperkuat dari bagian ekstremitas atas dari pasien. Itu juga bisa dilakukan selama 10 kali dan juga diselingi dengan istirahat. Yang kedua, gerakannya masih sama. Teraben di ujung kaki diinjak, kemudian posisinya kalau yang tadi ke kanan, yang ini adalah ke depan. Ditarik ke belakang dengan posisi ada fleksi pada elbow-nya dan juga ekstensi pada shoulder-nya. Sobat Visio, intervensi yang kedua adalah cueing. Cueing ini sebenarnya ada beberapa macam yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama itu adalah dengan visual. Visual di sini maksudnya adalah kita membuat lintasan atau garis untuk pasien. Kemudian pasien tersebut harus mengikuti garis atau lintasan tersebut untuk bisa berjalan. Jadi tidak boleh melewati dari garis itu. Dan sebenarnya cueing ini digunakan untuk pasien bisa belajar jalan secara baik dan juga sesuai dengan gait analisis yang normal. Yang kedua, visual. Ketika cueing dengan visual, kita juga bisa memberikan tanda di mana pasien itu tidak boleh melewati atau jalannya harus mengikuti tanda itu. Yang kedua adalah auditory. Nah, auditory ini yang pertama bisa dengan musik. Jadi, seperti yang kita ketahui, kalau musik itu biasanya ada ketukan, mungkin dari drumnya atau dari gitarnya. Nah, pasien ketika berjalan harus mengikuti ketukan dari musik tersebut. Jadi dia bisa menggunakan earphone atau headphone ketika berjalan dan langkah kanan dan kirinya mengikuti dari ketukan musik tersebut. Selanjutnya untuk auditory juga bisa dari fisioterapis. Yang ketiga adalah verbal. Nah, verbal di sini biasanya fisioterapi memberikan aba-aba kepada pasien. Misalnya adalah, Bapak, nanti ketika saya bilang 1 berarti kaki kanan yang maju. Untuk angka 2 berarti kaki kiri yang maju. Seperti itu. Jadi pasien mendengarkan atau juga mengucapkan sendiri kata atau angka tersebut. 1 itu untuk kanan, kemudian yang 2 adalah untuk kiri. Jadi dia mengikuti aba-aba dari yang diucapkan oleh fisioterapis. Cueing juga bisa dikombinasi dengan movement strategi. Yang paling utama tadi di awal seperti yang saya katakan bahwa ketika kita melakukan intervensi kepada pasien, kita harus terus memberikan atau mengoreksi postur pasien karena biasanya pasien itu cenderung membungkuk ke depan. Jadi kita harus koreksi agar tubuhnya tetap tegak dan juga posisi dari pelviknya adalah netral, tidak backward postur. Well, Sobat Visio, demikian fisioterapi pada Parkinson disease yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus saksikan video kami selanjutnya.